Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala amri dunya wa din. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Ramadhania Akbarita, SSI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah analisis regresi. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen matematika serta teman-teman yang berbahagia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul pengaruh jumlah unit usaha dan tenaga kerja terhadap nilai investasi kelompok industri kecil di Kabupaten Blitar tahun 2015 sampai 2019. Saya Fuad Masudi dengan NIM 174421020. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Industri adalah bidang yang menggunakan keterampilan dan ketekunan kerja. Dalam bahasa Inggris, industrius, dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil-hasil bumi dan distribusinya sebagai dasarnya. Maka industri umumnya dikenal sebagai mata rantai selanjutnya dari usaha-usaha mencukupi kebutuhan ekonomi dan yang berhubungan dengan bumi, yaitu sesudah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Macam-macam industri di Indonesia ini diharap mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi masyarakat secara umum, sehingga seluruh segmen masyarakat dapat menikmati kesejahteraan secara merata. Jadi peran dari industri strategis ini adalah mendorong tumbuh kembang industri kecil dan industri menengah. Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah yang memiliki berbagai sektor industri. Dalam perjalanannya, usaha industri di Kabupaten Blitar dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini sangat berpengaruh terhadap banyaknya tenaga kerja yang dibutuhkan. Perkembangan industri di Kabupaten Blitar salah satunya industri hasil pertanian dan perhutanan, industri aneka dan industri logam, mesin, dan industri kimia. Peneliti mengambil data sektor industri dari web BPS Kabupaten Blitar. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul pengaruh jumlah unit usaha dan tenaga kerja terhadap nilai investasi kelompok industri kecil di Kabupaten Blitar tahun 2015 sampai 2019. Selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada pengaruh jumlah unit usaha terhadap nilai investasi kelompok industri kecil di Kabupaten Blitar tahun 2015 sampai 2019? Yang kedua, apakah ada pengaruh tenaga kerja terhadap nilai investasi kelompok industri kecil di Kabupaten Blitar tahun 2015 sampai 2019? Kemudian selanjutnya itu batasan masalah. Penelitian ini hanya terbatas pengaruh jumlah unit usaha dan tenaga kerja terhadap nilai investasi kelompok industri. Adapun subjek dalam penelitian yakni hasil pertanian dan perhutanan, industri aneka, dan industri logam, mesin, kimia yang ada di Kabupaten Blitar. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh jumlah unit usaha terhadap nilai investasi kelompok industri kecil di Kabupaten Blitar tahun 2015 sampai 2019. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh tenaga kerja terhadap nilai investasi kelompok industri kecil di Kabupaten Blitar tahun 2015 sampai 2019. Selanjutnya, manfaat penelitian. Bagi peneliti, manfaat yang bisa diambil bagi peneliti adalah peneliti mampu menerapkan ilmu yang didapatkan dalam dunia nyata dan mendapatkan pemahaman mengenai analisis regresi berganda yang membahas tentang pengaruh jumlah unit usaha dan tenaga kerja terhadap nilai investasi. Yang kedua, bagi pembaca, menambah pengetahuan tentang penerapan ilmu analisis regresi berganda. Yang ketiga, bagi prodi matematika, manfaat yang diharapkan untuk prodi matematika yaitu untuk menambah bahan kepustakaan sehingga dapat dijadikan sebagai sarana pengembangan wawasan keilmuan. Yang selanjutnya bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, industri. Menurut Sugir Ngawah tahun 2008, industri adalah perusahaan yang menjalankan kegiatan ekonomi yang tergolong dalam sektor sekunder. Industri merupakan suatu kegiatan ekonomi yang mengolah barang mentah, bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi untuk dijadikan barang yang lebih tinggi kegunaannya. Selanjutnya, analisis regresi. Analisis regresi digunakan
Bila ingin mengetahui bagaimana variabel dependen dapat diprediksikan melalui variabel independen secara individual, dampak dari penggunaan analisis regresi dapat digunakan untuk memutuskan apakah naik dan menurunnya variabel dependen dapat dilakukan melalui menaikkan dan menurunkan keadaan variabel independen. Selanjutnya, analisis regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan model persamaan yang menjelaskan suatu variabel terikat Y dengan dua atau lebih variabel bebas X dengan tujuan untuk memprediksi nilai variabel terikat Y, apakah nilai dari variabel bebas X diketahui, dan juga untuk mengetahui arah hubungan dari variabel terikat dengan variabel bebas. Persamaan dari regresi linear berganda dalam penelitian ini secara sistematik dapat ditulis dalam bentuk Y sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2 ditambah B3X3. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Yang pertama, uji multikolinearitas, yaitu bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen dan tidak ortogonal, atau nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan 0. Selanjutnya yaitu TAS, yaitu dilakukan untuk menganalisis apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Selanjutnya yaitu uji normalitas. Hal ini dilakukan bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal. Selanjutnya, pengujian koefisien regresi. Yang pertama, standar error of estimate atau kesalahan baku dalam penaksiran. Kesalahan baku pada penaksiran melihat seberapa jauh nilai penduga, yaitu B1 dan B2 dari nilai sebenarnya, yaitu B1 dan B2 parameter populasi. Oleh karena nilai ini menunjukkan besarnya penyimpangan atau error, maka semakin kecil nilainya dianggap akan lebih baik. Untuk menghitung kesalahan dapat digunakan rumus berikut. S sama dengan akar S kuadrat, SB1 kuadrat sama dengan S kuadrat sigma X2 kuadrat dibagi sigma X1 kuadrat dikali sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X1 dikali X2 kuadrat. SB2 sama dengan S kuadrat sigma X1 kuadrat dibagi sigma X1 kuadrat sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X1 X2 kuadrat. DF sama dengan N dikurangi K dikurangi 1. S kuadrat sama dengan sigma E kuadrat dibagi N kurangi K dikurangi 1. Sigma E kuadrat sama dengan sigma YI dikurangi A dikurangi B1X1 dikurangi B2X2 kuadrat. Yang selanjutnya yaitu pengujian hipotesis individual atau parsial. T statistik digunakan untuk melihat signifikan variabel independen X1 sampai XK secara parsial dalam mempengaruhi variabel independen Y. Langkah-langkah pengujian sebagai berikut. Yang pertama, menentukan formula hipotesis. H0 beta I sama dengan 0. Tidak ada pengaruh XI secara parsial terhadap Y. H0 BI lebih besar dari 0. Ada pengaruh positif XI secara parsial terhadap Y. Beta I kurang dari 0. Ada pengaruh negatif XI secara parsial terhadap Y. Beta I tidak sama dengan 0. Ada pengaruh XI secara parsial terhadap Y. Selanjutnya, menentukan taraf nyata A dan nilai T tabel. Taraf nyata dari T tabel ditentukan dengan derajat kebebasan DF sama dengan N kurangi K dikurangi 1. K merupakan banyaknya jumlah variabel X atau variabel bebas. Yang selanjutnya yaitu menentukan nilai T hitung dengan rumus T hitung sama dengan B1
1 dikurangi BI dibagi SBI, I sama dengan selanjutnya menentukan nilai pengujian. Jika negatif T hitung kurang dari sama dengan T hitung kurang dari sama dengan T tabel, maka H0 tidak dapat ditolak. Jika T hitung kurang dari min tabel negatif tabel, H0 ditolak. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak. Atau sig lebih besar dari alfa, H0 tidak dapat ditolak. Sig kurang dari alfa, H0 ditolak. Membuat kesimpulan, menyimpulkan apakah H0 tidak dapat ditolak atau ditolak. Yang selanjutnya yaitu pengujian hipotesis simultan atau F statistik, digunakan untuk melihat signifikan variabel independen X1 sampai SK secara keseluruhan atau bersama-sama dalam mempengaruhi nilai variabel dependen Y. Langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut. Menentukan formulasi hipotesis H0 beta 1 sampai beta K sama dengan 0. X1 dan X2 secara bersama-sama tidak mempengaruhi Y. H0 B1 sampai BK tidak sama dengan 0. X1 dan X2 secara bersama-sama mempengaruhi atau paling sedikit ada satu X yang mempengaruhi Y. Langkah kedua, menentukan taraf A dan nilai F. Taraf nyata A dan nilai F tabel ditentukan dengan derajat kebebasan P1 sama dengan K-1 dan V2 sama dengan N-K. Menentukan F hitung MSR sama dengan SSR per DF1, MSC sama dengan SSE DF2, SST sama dengan sigma Y kuadrat min N Y kuadrat, SSR sama dengan B1 sigma X1Y ditambah B2 sigma X2Y, SSE sama dengan SST dikurangi SSR. Menentukan kriteria pengujian. F hitung kurang dari sama dengan F tabel, maka H0 tidak dapat ditolak. F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Atau sig lebih besar dari sama dengan alfa, H0 tidak dapat ditolak. Sig kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Membuat kesimpulan, menyimpulkan apakah H0 tidak dapat ditolak atau ditolak. Koefisien determinasi berganda atau R kuadrat. Koefisien determinasi berganda dilambangkan dengan R kuadrat, merupakan ukuran kesesuaian garis regresi linier berganda terhadap suatu data. Koefisien determinasi berganda digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi X1 dan X2 terhadap variabel Y dalam hubungannya dengan persamaan garis regresi linear berganda YI sama dengan A plus BI X1 B1 X1 plus B2 X2. Menentukan apakah garis linear berganda Y terhadap X1 dan X2 sudah cocok untuk dipakai sebagai pendekatan hubungan linear antar variabel berdasarkan hasil observasi. Nilai koefisien determinasi berganda terletak antara 0 dan 1. 0 kurang dari sama dengan R kuadrat kurang dari sama dengan 1. Koefisien linear berganda dirumuskan R kuadrat sama dengan B1 sigma X1 Y ditambah B2 sigma X2 Y dibagi sigma Y kuadrat. Selanjutnya perhitungan analisis regresi linear berganda dua variabel bebas X dengan SPSS. Langkahnya ada 10. Yang pertama yaitu download aplikasi SPSS. Yang kedua, siapkan data yang diperoleh pada Microsoft Excel. Yang ketiga, buka aplikasi SPSS, tekan bagian variabel view. Yang keempat, pada bagian name isikan variabel X1, X2 dan Y. Selanjutnya pada bagian tabel isikan data yang sesuai pada Excel, yaitu baris X1 yaitu unit usaha, baris X2 yaitu tenaga kerja, dan pada Y diisikan nilai investasi.
Yang ke-7, klik data view. Yang ke-8, input data pada Microsoft Excel ke data view. Yang ke-9, klik menu analisis regression linear. Yang ke-10, pada variabel nilai investasi pindahkan ke dependen. Pada variabel unit usaha dan tenaga kerja pindahkan ke independen. Lalu klik OK, akan muncul regression dari aplikasi SPSS. Kemudian kita analisis. Selanjutnya yang ketiga yaitu bab metode penelitian. Yang pertama yaitu variabel penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan variabel yaitu X1 sebagai unit usaha dan X2 sebagai tenaga kerja, dan Y-nya yaitu nilai investasi. Selanjutnya tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada semester genap tahun 2019 sampai 2020, bertempat di Prodi Matematika Fakultas Ilmu Eksakta Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Yang selanjutnya yaitu langkah penelitian. Yang pertama, merumuskan masalah. Selanjutnya menentukan objek penelitian, pengumpulan data, menyusun data, mengklasifikasikan ke dalam variabel bebas independen dan variabel terikat dependen. Yang selanjutnya menganalisis pengaruh jumlah unit usaha dan tenaga kerja terhadap nilai investasi dengan metode analisis regresi berganda. Selanjutnya data dan sumber data. Data dalam penelitian ini didapatkan dari BPS Kabupaten Blitar, yaitu diambil jumlah unit usaha tenaga kerja dan nilai produksi kelompok industri di Kabupaten Blitar tahun 2015 sampai 2019. Selanjutnya populasi dan sampel. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah kelompok industri kecil di Kabupaten Blitar. Sampel yang diambil adalah 2 jenis industri kecil dalam jangka waktu 2015 sampai 2019. Selanjutnya instrumen penelitian. Penelitian ini menggunakan pencarian web BPS Kabupaten Blitar dan buku berbentuk PDF dengan judul Kabupaten Blitar dalam angka 2020 sebagai sumber data. Yang selanjutnya teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan menurut standar penelitian kuantitatif, yaitu menggunakan data sekunder. Selanjutnya metode analisis data. Tahap ini merupakan tahap analisis data untuk menguji hipotesis dan membuat interpretasi data dan hasil penelitian. Selanjutnya yaitu bab 4, hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu pengerjaan secara manual data dengan X1 yaitu unit usaha dan X2 tenaga kerja, Y nilai investasi. Tabel merupakan tabel bantu perhitungan manual. Selanjutnya mencari persamaan analisis regresi berganda dengan metode eliminasi dengan rumus sigma Y sama dengan NB0 ditambah sigma X1 ditambah B2 sigma X2. Sigma X1Y sama dengan B0 sigma X1 ditambah B1 sigma X1 kuadrat ditambah B2 sigma X1 sigma X2. Sigma X2Y sama dengan B0 sigma B0 sigma X2 ditambah B1 sigma X1 dikalikan sigma X2 ditambah B2 sigma X2. Dari rumus tersebut diperoleh yaitu B2 negatif 0,904 074522, B1 9,920428527 dan B0 5585,06773. Jadi persamaan regresi linear berganda diperoleh Y sama dengan 5885,06773 ditambah 9,920428527 X1 ditambah
0,904074522x2. Pengujian hipotesis individual atau parsial uji selanjutnya yaitu pengerjaan secara manual, yaitu pengujian hipotesis individual atau uji tes statistik. Yang pertama, uji parsial variabel unit usaha terhadap variabel nilai investasi. Diperoleh taraf nyata atau nilai T tabel yaitu 2,36462. Nilai T hitung diperoleh 0,901. Nilai pengujian diperoleh negatif T tabel kurang dari sama dengan T hitung kurang dari sama dengan T tabel, yaitu negatif 2,36462 kurang dari sama dengan 0,901 kurang dari sama dengan 2,36462, maka H0 tidak dapat ditolak. Selanjutnya dalam perhitungan SIG diperoleh SIG kurang lebih besar dari sama dengan alfa, yaitu 0,398 lebih besar dari sama dengan 0,05, maka H0 tidak dapat ditolak. Jadi dapat ditarik kesimpulan pada tingkat signifikan 5% variabel unit usaha secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel nilai investasi. Selanjutnya yaitu uji parsial variabel tenaga kerja terhadap variabel nilai investasi. Diperoleh nilai T tabel yaitu 2,36462. Nilai T hitung negatif 0,173, dan dalam pengujian diperoleh negatif T tabel kurang dari sama dengan T hitung kurang dari sama dengan T tabel, yaitu negatif 2,36462 kurang dari sama dengan negatif 0,173 kurang dari sama dengan 2,36462, maka H0 ditolak. Selanjutnya dalam perhitungan SIG yaitu diperoleh SIG lebih besar dari sama dengan alfa, yaitu 0,867 lebih besar dari sama dengan 0,05, maka H0 tidak dapat ditolak. Dapat ditarik kesimpulan pada tingkat signifikan 5% variabel nilai produksi secara parsial variabel pada tingkat signifikan 5% variabel tenaga kerja secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel nilai investasi. Selanjutnya yaitu uji F. Dapat diperoleh nilai F tabel yaitu 4,46. Selanjutnya yaitu diperoleh nilai F hitung 210,114. Selanjutnya diperoleh kriteria pengujian F hitung lebih besar dari F tabel yaitu 210,114 lebih besar dari 4,46, maka H0 ditolak. SIG lebih besar dari sama dengan alfa, H0 tidak dapat ditolak. SIG kurang dari alfa, H0 ditolak. Diperoleh SIG kurang dari alfa yaitu 0,000 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Kesimpulan, pada tingkat signifikan 5% variabel unit usaha dan nilai produksi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel nilai investasi. Selanjutnya koefisien determinasi berganda atau R kuadrat. R kuadrat sama dengan B1 sigma X1 Y plus B2 sigma X2 Y dibagi sigma Y kuadrat sama dengan 0,986. Pengaruh variabel unit usaha dan nilai produksi secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 98,6%. Selanjutnya yaitu perhitungan menggunakan SPSS. Sama analisis regresi berganda dengan SPSS. Dari data diperoleh A sama dengan 5885,068, B1 sama dengan 9,920, B2 sama dengan 0,904. Jadi persamaan regresinya adalah Y sama dengan 5885,068 ditambah 9,920 X1 dikurangi 0,904 X2.
Perhitungan dengan pengujian H1 dan H2 dengan uji T. Pengujian hipotesis pertama H1. Diketahui nilai sig untuk pengaruh X1 terhadap Y adalah sebesar 0,398 lebih besar dari sama dengan 0,05 dan nilai T hitung 0,901 kurang dari sama dengan T tabel 2,36462, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 tidak dapat ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh variabel unit usaha terhadap nilai investasi. Pengujian hipotesis kedua H2. Diketahui nilai sig untuk pengaruh X2 terdapat Y adalah sebesar 0,867 kurang lebih besar dari sama dengan 0,05 dan nilai T dihitung negatif 0,173 kurang dari sama dengan T tabel 2,36462, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 tidak dapat ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh variabel tenaga kerja X2 terhadap nilai investasi. Selanjutnya yaitu pengujian hipotesis H3 dengan uji F. Berdasarkan gambar tersebut diperoleh nilai signifikan untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,000 kurang dari 0,05 dan F hitung 210,114 lebih besar dari F tabel 4,46, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima, yang berarti terdapat pengaruh variabel unit usaha dan variabel tenaga kerja secara simultan terhadap nilai investasi. Selanjutnya, koefisien determinasi dengan SPSS. Berdasarkan gambar tersebut dapat disimpulkan nilai R2 sebesar 0,984. Hal ini berarti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 98,4%. Yang terakhir yaitu bab 5, yaitu penutup. Kesimpulan, dalam penelitian ini dapat disimpulkan pada variabel unit usaha tidak berpengaruh parsial uji T terhadap variabel nilai investasi. Begitu juga dengan variabel tenaga kerja yang juga tidak berpengaruh parsial terhadap variabel nilai investasi. Karena pada variabel unit usaha T hitung kurang dari sama dengan T tabel, yaitu 0,901 kurang dari sama dengan 2,36462 dan sig lebih besar dari sama dengan alfa, yaitu 0,398 lebih besar dari sama dengan 0,05. Untuk variabel tenaga kerja T hitung kurang dari sama dengan T tabel, yaitu negatif 0,173 kurang dari sama dengan 2,36462 dan sig lebih besar dari alfa, yaitu 0,867 kurang lebih besar dari sama dengan 0,05 dan H0 untuk semua variabel tersebut tidak dapat ditolak, yang berarti variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Untuk uji F secara bersama-sama, variabel unit usaha dan variabel tenaga kerja berpengaruh terhadap variabel nilai investasi, karena uji F hitung lebih besar dari F tabel, yaitu 210,114 lebih besar dari 4,46, maka H0 ditolak dan sig kurang dari alfa, yaitu 0,000 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.